Selamat malam, selamat kembali berjumpa dalam ringkasan singkat Sekolah Sahabat Harian Jemaat Yesodipuro. Hari ini saya akan bawakan judul Sekolah Sahabat yang ada di hari Selasa 26 Juli, bertahan melalui menyembah. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah abadi. Bila kiranya Engkau sendiri yang menjaga kami, jauhkan kami dari segala macam godaan, sakit, makit, penyakit maut yang menimpa kami. Bapa di surga, bukakan mata hati pikiran kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu ini dan dapat jadi kekuatan bagi kami untuk selalu setia kepadamu dalam hari-hari akhir ini. Bila kami dapat belajar, dapat mengerti firman ini sehingga menjadi kekuatan untuk kami dan keluarga kami serta orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bertahan melalui menyembah. Bacalah Ayub 1 ayat 6-2. Bacalah Ayub 1 ayat 6 dan Ayub 2 ayat 10. Apa yang menyebabkan Ayub menderita? Akan saya bacakan di sini ringkasannya. Ada sesuatu yang mencengangkan di sini. Allah datang kepada anak-anak Allah datang menghadap kepada Allah dan iblis datang bersama mereka. Allah bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Dan iblis menjawab bahwa dia dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Kemudian Allah mengajukan pertanyaan ini, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Pertanyaan itu sendiri tidaklah luar biasa. Yang luar biasa adalah Allah sendiri yang bertanya. Bukan iblis yang menunjuk Ayub sebagai subjek untuk diperiksa, tetapi Allah. Mengetahui dengan tepat apa yang terjadi selanjutnya, Allah membuat Ayub menjadi perhatian iblis. Ayub tidak tahu bahwa dia akan mendapatkan ujian atau dia akan mendapatkan seberapa panas cawan leburnya. Dan meskipun sangat jelas bahwa iblis bukan Allah yang menyebabkan penderitaan Ayub, tapi juga jelas bahwa Allah yang memberikan izin kepada iblis untuk menghancurkan harta benda Ayub, anak-anak, kesehatan fisiknya sendiri. Jika Allah memberikan izin kepada Ayub untuk menderita, apa bedanya Allah atau iblis yang secara pribadi menyebabkan penderitaan? Bagaimana Allah bisa menjadi benar dan suci ketika dia aktif membiarkan iblis menyebabkan Ayub menderita? Apakah situasi ini merupakan kasus khusus atau ciri khas dari cara Allah masih berurusan dengan kita hari ini? Ya, kita belajar terkait Ayub. Bagaimana dalam cerita Alkitab ini dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang menunjuk Ayub sebagai subjek dalam tanda kutip percobaannya. Dia menjadikan Ayub seperti semacam kelinci percobaan dengan mengizinkan banyak hal yang membuat dia menderita dilakukan kepadanya melalui iblis. Di sini kita belajar bahwa Allah seakan-akan memberikan persetujuan atas penderitaan itu, atau apa bedanya Allah dengan iblis yang memberikan penderitaan itu. Disinilah ujian-ujian yang Ayub sedang alami. Aplikasi dalam kehidupan kita adalah kita sekarang juga mengalami hal-hal yang seperti Ayub alami. Ujian, cobaan, godaan, apapun itu yang dianalogikan sebagai cawan lebur. Disitulah kita ditempa, disitulah panas tinggi sedang kita hadapi. Tetapi apakah kita harus ikut meleleh atau kita harus tetap setia dengan apa yang menjadi gambaran Allah? Kita akan baca selanjutnya. Adalah mungkin untuk menanggapi penderitaan seperti itu dengan dua cara, yaitu kita bisa menjadi pahit dan marah, berpaling dari Allah yang kita yakini kejam, atau kita berpegang teguh pada Allah lebih erat. Ayub menghadapi malapetakannya dengan tinggal di hadapan Allah dan menyembah Dia. Ya, inilah perbedaan Ayub dengan kehidupan kita mungkin saat ini. Tapi ini bisa menjadi contoh bagi kita untuk kita bisa berlaku seperti Ayub. Terkadang ketika kita menghadapi sebuah situasi, godaan ataupun halangan ataupun masalah, kita akan meninggalkan Tuhan karena berpikir Tuhan yang memberikan penderitaan itu. Tetapi Ayub tidak. Kita pun juga harus seperti ini, bahwa kita tidak boleh berpikir bahwa kita harus meninggalkan Tuhan. Kita harus setia pada Tuhan, kita harus menyembah pada Tuhan, kita harus bertahan dalam menghadapi cobaan. Karena suatu saat Tuhan akan melepaskan kita dari setiap godaan, setiap malapetaka, setiap masalah apapun yang menimpa kehidupan kita.
melalui pemurnian yang dilakukan dalam kita. Ada 3 aspek dikatakan di sini bahwa pertama, Ayub menerima ketidakberdayaannya. Kedua, Ayub mengetahui bahwa Allah masih memegang kendali, dan ketiga, Ayub masih memuji nama Tuhan. Disinilah kita dituntut untuk bertindak berlaku seperti Ayub. Kita harus setia seperti Ayub. Apapun caranya, kita harus selalu setia kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, bahwa kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki klaim atas apapun. Yang kedua, kita harus menyerahkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus memuji nama Tuhan. Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, apapun yang menjadi masalah saya, apapun yang menjadi halangan kita serahkan sama Tuhan. Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita. Kita bertahan melalui menyembah kepada Tuhan. Bila kiranya pelajaran singkat ini membuat iman kita setia kepada Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.